Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses penyaluran dana BOS Madrasah dan BOPRA untuk periode triwulan 2 di tahun anggaran 2025 ini. Nah, bagaimana persyaratan dan bagaimana tahapannya? Yuk kita simak lebih jauh. Nah, alhamdulillah di tanggal 19 Juni 2025, Direktorat KSKK Madrasah itu telah mengirimkan surat kepada kami, admin BOS di Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia, itu perihal penyaluran BOS Madrasah dan BOPRA tahun anggaran 2025 untuk periode triwulan 2. Nah, di dalam surat dimaksud menjelaskan terkait dengan yang pertama, proses unggah dokumen, ya, proses unggah dokumen sebagai dokumen persyaratan untuk pencairan dana di triwulan 2 ini itu terbagi atas 3 kategori. Kategori pertama adalah yang merupakan penerima dana BOPRA maupun BOS Madrasah di triwulan 1 kemarin, ya, di tahun 2025 tentunya. Dan kategori yang kedua adalah lembaga yang dia bukan penerima triwulan 1, ya. Dia bukan penerima triwulan 1, artinya ini adalah madrasah yang sudah lama, yang dia menerima dana di tahun 2024 sebelumnya, tetapi di 2025 kemarin, di periode triwulan 1, dia tidak menerima. Ya. Nah, yang ketiga adalah penerima baru, ya, atau madrasah baru yang memang dia juga bukan penerima triwulan 1. Oke, kita jelaskan secara mendetail. Kategori yang pertama, teman-teman, yaitu penerima triwulan 1. Nah, penerima triwulan 1 ini adalah dia baik madrasah lama, ya, maupun madrasah baru yang sudah berhak menerima dana BOS di tahun 2025 saat ini, dan di proses pengajuan periode triwulan 1 kemarin, itu dia dinyatakan diterima verifikator status pengajuannya. Ya, status pengajuannya itu di portal BOS kemarin, di pengajuan triwulan 1, itu statusnya diterima oleh verifikator. Ya, sehingga dia ditetapkan sebagai penerima triwulan 1. Ya, sebagai penerima triwulan 1. Ya, meskipun ada beberapa madrasah yang sampai saat ini itu belum bisa mengambil uangnya di bank penyalur. Tetapi dia sudah ditetapkan sebagai penerima triwulan 1 karena status pengajuannya sudah diterima oleh verifikator di pengajuan triwulan 1 kemarin. Nah, untuk lembaga yang masuk dalam kategori pertama ini, penerima triwulan 1, maka ada 7 dokumen yang dia harus upload. Yang pertama itu LPJ. LPJ yang mana? LPJ penggunaan dana triwulan 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua, surat permohonan pencairan dana. Kemudian yang ketiga, PKS, perjanjian kerjasama. Yang keempat, SPTJM, ya, untuk yang triwulan 2. Kemudian yang kelima, SPTJB untuk yang triwulan 1. Ya. Kemudian kwitansi penerima bantuan untuk triwulan 2 dan RKAM-nya. Jadi ada 7 untuk penerima triwulan 1. Nah, sedangkan untuk yang kategori kedua, bukan penerima triwulan 1, ya, bukan penerima triwulan 1, itu ada 6 syarat. Yaitu yang pertama, LPJ, tapi LPJ-nya adalah LPJ tahun 2024. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang kategori 2 ini adalah dia yang madrasah yang dia di tahun 2025 itu di triwulan 1 dia tidak mengajukan, ataukah dia sudah mengajukan tetapi statusnya itu bukan diterima oleh verifikator. Jadi statusnya bisa statusnya mengajukan, statusnya mengisi data, statusnya ditolak
ditolak oleh verifikator, artinya bahwa dia tidak lolos di pengajuan triwulan 1, sehingga dia bukan penerima triwulan 1. Akan tetapi, lembaga ini di tahun 2024 kemarin, dia menerima dana BOP atau dana BOS. Maka, dia masuk di kategori yang kedua ini, bukan penerima triwulan 1. Dan 6 syarat yang dia harus siapkan, yaitu yang pertama LPJ, untuk penggunaan di tahun 2024 kemarin. Kemudian surat permohonan pencairan dana untuk triwulan 2, PKS untuk triwulan 2, kemudian SPTJM untuk triwulan 2, kemudian kwitansi penerimaan bantuan untuk triwulan 2 dan RKAM. Ya, jadi harus diperhatikan perbedaannya. Sedangkan yang untuk kategori ketiga, ya, yaitu penerima baru bukan penerima triwulan 1. Nah, ini adalah madrasah baru yang memang secara ketentuan ijobnya dia baru bisa melakukan penerimaan dana BOS di tahun 2025 ini. Tetapi dia tidak di triwulan 1 kemarin dia tidak mengajukan atau mengajukan tapi tadi tidak dinyatakan diterima verifikator. Bisa ditolak, bisa hanya mengajukan, bisa hanya mengisi data. Dan karena dia madrasah baru, maka di tahun 2024 kemarin dan di tahun-tahun sebelumnya tentunya belum menerima dana BOP dan dana BOS. Maka untuk lembaga dengan kategori ini, 6 syarat yang dia harus siapkan, yaitu yang pertama, surat pernyataan bukan penerima BOS madrasah di tahun sebelumnya, ya, karena memang dia tidak terima karena dia madrasah baru tadi. Kemudian yang kedua, surat permohonan pencairan dana di triwulan 2. Kemudian yang ketiga, PKS di triwulan 2. Kemudian yang keempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM di triwulan 2. Yang kelima, kwitansi penerima bantuan di triwulan 2. Dan yang keenam, RKM. Jadi Bapak Ibu madrasah harus bisa memilah dengan baik Bapak Ibu masuk dalam kategori mana. Apakah masuk dalam kategori pertama yaitu penerima triwulan 1 ataukah masuk dalam kategori kedua yaitu madrasah lama yang tidak eh, apa berhasil di pengajuan triwulan 1 jadi bukan penerima triwulan 1 ataukah Bapak Ibu masuk di kategori 3 yaitu madrasah baru yang bukan penerima triwulan 1 dan juga tidak menerima dana BOS di tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus diperhatikan dengan baik masuk dalam kategori mana agar pengajuannya tepat, jangan salah, ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua dalam surat Direktur KSKK tersebut, yang kedua disampaikan bahwa untuk pengajuan yaitu kegiatan unggah dokumen persyaratan ini itu terbagi atas 2. Ya, kalau di triwulan 1 kemarin itu hanya 1 saja, yaitu melalui portal BOS. Kalau di triwulan 2 ini sudah dipisahkan. Ya, kalau untuk yang jenjang MI, MTS, dan MA itu kembali menggunakan aplikasi RKAM. Ya, sedangkan untuk jenjang RA itu tetap menggunakan portal BOS, ya. Jadi harus dipahami kalau di triwulan 1 semua, triwulan 1 sebelumnya RA, MI, MTS, MA menggunakan portal BOS, sedangkan untuk triwulan 2 saat ini itu sudah dipisah. MI, MTS, MA menggunakan aplikasi RKAM dan yang untuk RA menggunakan portal BOS, ya. Nah, harus terpisah itu. Nah, untuk RKAM sendiri, ya, untuk RKAM sendiri, teman-teman jangan sampai salah di linknya, ya. Kalau di link yang kemarin, ya, itu rkam.kemenak.go.id, itu saat ini masih maintenance, belum bisa diakses. Ya, kalau teman-teman coba buka rkam.kemenak.go.id itu masih maintenance. Nah, jadi teman-teman yang di madrasah itu harus menyesuaikan linknya, ya. Linknya yang ini teman-teman ya, HTTPS, ya,
kemudian slash front end, ya, titik erkam, ya, garis datar V2, kemudian kemenag.go.id, ya. Jadi harus perhatikan linknya ini, jangan sampai keliru ya. Jadi bukan menggunakan link yang sebelumnya, yaitu erkam.kemenag.go.id. Itu nanti akan muncul maintenance. Jadi pastikan yang madrasah pakai link https:/frontend.erkam garis datar v2.kemenag.go.id, ya. Nah, sedangkan untuk RA tetap menggunakan portal BOS yang diakses melalui https://bos.kemenag.go.id. Nah, harus perhatikan tuh linknya baik-baik. Selanjutnya, untuk jadwalnya ini sudah ditetapkan oleh pusat bahwa jadwal pengajuan berkas oleh lembaga, ya, oleh RA, MI, MTS, MA itu dimulai hari ini tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Jadi waktunya terbatas ya. 23 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Sedangkan untuk verifikasi berkas oleh admin kabupaten kota maupun admin kanwil itu dilakukan mulai tanggal 23 Juni yang sama hari ini sampai dengan 3 Juli 2025. Ya. Nah, harus paham ini tanggalnya nih, jangan sampai lewat Bapak Ibu, ya. Jangan dibiasakan ditunggu-tunggu-tunggu, akhirnya lewat, akhirnya tidak terima. Seperti yang terjadi di triwulan 1 kemarin, ya. Nah, kemudian di dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa terkait dengan yang poin B, yaitu verifikasi berkas pengajuan ini, tentunya setelah lembaga melakukan pengajuan, RA pengajuan di portal BOS, MIMTS pengajuan di Erkam. Nah, setelah dilakukan pengajuan oleh lembaga, maka ada tahapan verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh tim BOS Kanwil maupun tim BOS Kabupaten Kota. Dengan kewenangannya seperti apa? Untuk jenjang RA, jenjang MI, dan jenjang MTS itu diverifikasi oleh tim BOS pada Kankemenak Kabupaten Kota. Sedangkan untuk jenjang MA itu diverifikasi oleh tim BOS Kanwil Provinsi, ya. Jadi lembaga juga harus tahu bahwa ketika dia sudah melakukan pengajuan, yang dia harus lakukan apa? Menyampaikan kepada admin BOS di kabupaten kotanya kalau dia jenjang RA, MI, MTS bahwa kami sudah melakukan pengajuan, mohon dilakukan verifikasi. Sedangkan untuk yang jenjang MA, laporkan ke admin BOS Kanwil, ya, untuk dilakukan proses verifikasi. Karena waktu pengajuan dengan waktu verifikasi itu terbatas, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah di akhir-akhir baru Bapak Ibu melakukan pengajuan, adminnya juga lupa verifikasi, mau di akhir-akhir pas ditolak tidak bisa lagi melakukan pengajuan. Ini yang harus diperhatikan jadwalnya. Oke. Nah, itu surat dari Direktur KSKK Madrasah terkait dengan penyaluran BOS Madrasah dan BOPRA tahun anggaran 2025 di periode triwulan 2 ini. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam di pengajuan by aplikasinya. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu Kepala Madrasah maupun bendahara itu bisa eh, lebih apa namanya, lebih melihat pengajuannya itu seperti apa sih kalau di aplikasi. Oke, kita masuk di aplikasi terlebih dahulu. Ya, jadi sekarang kita coba mempraktekkan proses pengajuan yang akan dilakukan oleh lembaga. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya mencontohkan yang untuk madrasah di jenjang MI, MTS, dan MA menggunakan aplikasi Erkam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan linknya. Jangan sampai Bapak Ibu keliru, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang lama, ya, yaitu
link erkam.kemenak.go.id, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman yang menyampaikan bahwa situs web sedang dalam perbaikan. Nah, kalau teman-teman masuk kemudian muncul seperti ini, itu artinya link yang teman-teman masukkan itu keliru, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa link yang tepat itu yang ini, teman-teman, yang front end, ya. Kemudian titik erkam, garis datar V2, titik kemenak, titik go, titik ID. Nah, kalau linknya ini sudah sesuai, maka nanti akan diarahkan pada halaman login. Nah, teman-teman silakan masukkan akun erkamnya dan passwordnya. Nah, ingat bahwa untuk melakukan pengajuan ini, ya, karena melakukan pengajuan ini melalui menu rencana pendapatan, maka teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di madrasah itu masuknya menggunakan akun kepala madrasah, ya, menggunakan akun kepala madrasah, ya. Jangan menggunakan akun bendahara karena di Erkam itu kan ada dua akun. Akun kepala madrasah, akun bendahara. Jadi gunakan akun kepala madrasah. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan NIK atau email kepala madrasah beserta password, tinggal diklik login. Nah, nanti akan tampil role-nya ini untuk konfirmasi role-nya kepala madrasah sudah benar tahunnya 2025. Klik masuk. Ya. Jadi setelah Bapak Ibu berhasil login, maka Bapak Ibu akan masuk di tampilan dashboard aplikasi. Nah, di dashboard aplikasi ini tentunya penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya, menampilkan data dari aplikasi Erkam secara keseluruhan. Nah, fokus kita saat ini adalah ingin melakukan pengajuan pendapatan untuk triwulan 2, ya, pengajuan dana BOS di triwulan 2. Maka Bapak Ibu masuk ke menu rencana, ya. Di menu rencana ini ada pagu indikatif, ada pagu definitif. Bapak Ibu pilih yang pagu definitif, ya. Kemudian klik anak panah ke bawah. Di pagu definitif ada dua submenu pendapatan dan belanja. Bapak Ibu pilih yang pendapatan. Klik, ya. Jadi pastikan benar ya, rencana, pagu definitif, pendapatan. Jangan sampai keliru ke pagu indikatif. Harusnya pagu definitif. Nah, apabila teman-teman Bapak Ibu sudah masuk ke menu rencana pagu definitif pendapatan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan notifikasi hijau nih. Ya, notifikasi hijau penetapan pendapatan definitif akan berakhir 6 hari dan seterusnya. Nah, ini berarti jadwal penetapan pendapatannya sudah dilakukan oleh admin kabupaten kota. Akan tetapi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan notifikasi bahwasanya di sini keterangannya penetapan pendapatan definitif telah berakhir, ya, berwarna merah, maka Bapak Ibu tentunya tidak akan bisa mengakses tombol tambah ini. Kalau dia di sini keterangannya merah, penetapan pendapatan definitif telah berakhir. Nah, kalau muncul notifikasi seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Silakan hubungi admin BOS di kabupaten kota, admin Erkamnya, untuk dilakukan proses penetapan jadwal. Jadi penetapan jadwal ini itu tidak ada di kami di Kanwil, tidak juga di pusat, tetapi ada kewenangannya di Kemenak Kabupaten Kota. Nanti silakan dikoordinasikan dengan admin BOS atau Erkam di Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan penetapan jadwal. Oke. Nah, apabila Bapak Ibu sudah ditetapkan jadwalnya oleh admin kabupaten kota dan di sini sudah muncul
tidak merah lagi, maka tombol tambah ini sudah bisa diakses. Ya. Nah, di sini teman-teman ada tombol impor indikatif. Ini teman-teman tidak usah diklik. Ya. Ini tidak usah Bapak Ibu akses yang impor indikatif. Yang Bapak Ibu pilih yang tombol tambah. Ya. Nah, di sini sudah ada tampilan sumber dana triwulan 1 yang Bapak Ibu sudah lakukan pengajuan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan di sini klik tombol tambah. Nah, nanti akan muncul form tambah rencana pendapatan. Pilih sumber dananya. Di sini adalah APBN BOS triwulan 2. Ya. Nah, APBN BOS triwulan 2. Kalau misalkan ini tidak muncul triwulan ini, coba Bapak Ibu refresh kembali atau coba Bapak Ibu log out, ya, hapus history di browsernya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau tekan secara bersamaan Ctrl Shift R ketika Bapak Ibu masuk di RCAM, nah itu mudah-mudahan bisa muncul sumber dananya. Pasti kalau Bapak Ibu ini pasti muncul, ya. Nah, di sini pilih sumber dananya APBN BOS triwulan 2 karena sekarang kita mau melakukan pengajuan di triwulan 2. Ya. Pilih. Nah, nanti otomatis nilai pendapatannya akan terisi oleh sistem. Tidak usah Bapak Ibu inputkan lagi karena sudah diinjek oleh tim BOS di pusat. Nah, masukkan keterangan dana BOS triwulan 2. Ya. Nah, jadi keterangan ini silakan bebas, ya. Kalau kita ikut BOS triwulan sebelumnya, maka BOS triwulan 2. Ya. Nah, simpan. Nah, nanti setelah berhasil simpan akan muncul notifikasi sukses penambahan data pendapatan definitif berhasil. Klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul nih list APBN BOS triwulan 2. Cukup di situ. Tidak usah lagi ditambah triwulan 3 dan 4. Nanti triwulan 3 Bapak Ibu tambahkan ketika sudah dibuka. Jadi karena kebijakan Kementerian Agama saat ini pengajuannya dilakukan per triwulan. Maka kita melakukan penginputan per triwulan juga. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada perbedaan alokasi antara triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, alhamdulillah perbedaannya itu bertambah. Kalau triwulan 1-nya hanya 78 juta sekian, di triwulan 2 ini 134 juta sekian. Nah, pasti Bapak Ibu akan bertanya, kok bisa datanya bertambah, dananya bertambah? Alhamdulillah pastinya, ya. Pasti di awal alhamdulillah dana alokasinya bertambah. Nah, terkait dengan penambahan ini, berdasarkan informasi koordinasi kami dengan pusat bahwa memang penambahan alokasi ini itu adalah untuk menormalkan kembali alokasi dana yang diterima oleh masing-masing madrasah pada jenjang RA dan jenjang MA. Ya, kalau kita tahu bersama bahwa di triwulan 1 kemarin itu di jenjang RA dan di jenjang MA itu ada penyesuaian alokasi. Ya, ada penyesuaian alokasi. Sedangkan untuk jenjang MI dan jenjang MTS itu alokasinya normal. Ya. Sedangkan untuk jenjang MI dan jenjang RA dan jenjang MA itu ada penyesuaian alokasi. Nah, di periode triwulan 2 ini alhamdulillah di pusat kembali menormalkan alokasinya, ya. Ya, yang tadinya di triwulan 1 ada penyesuaian, di triwulan 2 ini sudah normal kembali. Nah, kemudian
di triwulan 2 ini juga ditambahkan alokasi dana terkait dengan kekurangan yang Bapak Ibu terima di triwulan 1, ya, yang Bapak Ibu terima di triwulan 1. Nah, untuk lebih menjelaskan saya sudah buatkan sedikit, coretan terkait dengan madrasah ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, eee, di madrasah tadi, ya, itu jumlah alokasinya yang triwulan 1 dengan triwulan 2 itu berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa alokasi triwulan 1 itu ada penyesuaian. Sedangkan untuk alokasi dana triwulan 2 ini, itu adalah dana alokasi triwulan kedua yang sudah normal, ditambah kekurangan alokasi pada triwulan 1. Ini berlaku untuk jenjang MA dan RA saja. Karena yang di triwulan 1 kemarin ada penyesuaian. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Nah, di madrasah tadi, itu dana, jumlah alokasi bosnya di tahun 2025 ini sebanyak 284 siswa. Tetapi di triwulan 1, alokasinya hanya sebesar Rp78.946.689. Sedangkan di triwulan 2, alokasinya bertambah sebesar Rp134.053.311. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk alokasi 1 tahun yang diterima madrasah ini adalah jumlah siswa dikalikan dengan satuannya. Nah, contoh di madrasah ini jumlah siswanya 284. Kemudian nilai satuan bosnya sesuai dengan yang di lampiran dana bos, di lampiran juknis bos, itu satuannya 1.500.000. Maka dalam 1 tahun alokasi dana bos yang diterima adalah 426 juta. Nah, kemudian alokasi tersebut 426 juta itu dibagi per 4 triwulan. Karena kebijakannya itu pencairannya per triwulan. Ada 4 triwulan. Sehingga per triwulan dana madrasah ini harusnya 106.500.000 per triwulannya. Kalau normalnya itu tanpa penyesuaian. Tetapi di triwulan 1 kemarin itu hanya 78 juta. Berarti ada penyesuaian di situ. Nah, sehingga di triwulan 2 ini itu alokasi triwulan 2 ditambah kekurangan alokasi triwulan 1. Jadi alokasi triwulan 2 106.500.000 ditambah kekurangan alokasi, yaitu seharusnya 106.500.000 dikurang 78 juta sekian, itu menjadi 27.553.311. Sehingga alokasi triwulan 2-nya menjadi 106.500.000 ditambah 27.553.311 menjadi 134.053.311. Jadi seperti itu penjelasannya Bapak Ibu untuk jenjang MA dan RA yang di triwulan 2 ini alokasinya berubah bertambah nilainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu. Takut ini tiba-tiba kok nilainya besar. Tidak, itu memang sudah ada perhitungannya. Sudah dihitung oleh pusat dan alhamdulillah terima kasih kepada Direktorat KSKK Madrasah yang sudah kembali melakukan penormalan alokasi setelah di triwulan 1 kemarin ada penyesuaian alokasi. Itu kita harus bersyukur kepada Kementerian Agama yang sudah mengembalikan alokasi kita normal. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting pertama, sebelum melakukan proses pengajuan, pastikan kalau Bapak Ibu sudah menerima dana BOS di triwulan 1 kemarin, maka Bapak Ibu silakan mengisi dulu realisasi yang direkam. Baik itu realisasi pendapatan, pindah buku, pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak jika ada. Ini diisi dulu Bapak Ibu. Sesuai dengan
dana yang Bapak Ibu terima di triwulan 1. Jadi itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. LPJ triwulan 1. Kalau Bapak Ibu sudah pernah terima triwulan 1. Nah, kalau sudah, maka tugas Bapak Ibu selanjutnya mengisi RKM rencana belanja. Ya, setelah Bapak Ibu buat rencana pendapatan ini, jangan langsung ke upload dokumen BOS. Tapi Bapak Ibu buat dulu rencana belanja. Ya, silakan ditambahkan kegiatan, subkegiatan, kemudian komponen biayanya. Nah, kalau masih bingung proses penambahan RKM ini, bisa melihat video saya sebelumnya tentang pengajuan dana BOS triwulan 1. Di situ sudah dijelaskan rincian cara-caranya secara lengkap. Nah, sekarang kita sudah tahu nih alokasi kita di triwulan 2 berapa. Nah, sekarang kita kemudian melakukan proses upload dokumen BOS. Ya, upload dokumen BOS. Nah, di sini di menu aksi kita klik upload dokumen BOS untuk triwulan 2. Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita klik, ini akan ada pembagian 2 kategori. Kategori yang pertama, apabila madrasah ini penerima APBN BOS triwulan 1 tahun anggaran 2025. Ataukah dia masuk di kategori kedua, yaitu bukan penerima APBN BOS triwulan 1 tahun anggaran 2025. Nah, di sini tentunya ini sudah saya jelaskan tadi di awal video ini bahwa kita dibagi 3 kategori. Kategori pertama penerima triwulan 1, kategori kedua bukan penerima tetapi dia menerima dana di tahun 2024 sebelumnya, dan kategori ketiga itu madrasah baru yang belum menerima sama sekali. Nah, untuk kategori 1 maka masuk di sini. Penerima APBN BOS triwulan 1 tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk yang masuk di kategori 2 dan ketiga, pilih yang ini, bukan penerima APBN BOS triwulan 1 tahun anggaran 2025. Nah, kebetulan madrasah ini yang saya contohkan itu masuk di penerima APBN BOS triwulan 1 tahun anggaran 2025. Nah, tetapi sebelum kita coba masuk, kita coba klik di sini, bukan penerima. Nah, kalau kita klik bukan penerima, ini terbagi lagi 2. Yang satunya penerima BOS 2024 yang masuk di kategori kedua tadi, dan yang ketiga yang satunya bukan penerima BOS 2024. Ini yang di kategori 3. Ya, jadi tetap ada 3 kategori seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kategori 2 itu menggunakan yang ini, yang tidak terima triwulan 1 tapi di 2024 dia terima. Sedangkan yang madrasah baru yang tidak terima triwulan 1 dan tidak terima di 2024 pakai yang ini. Seperti itu ya. Saya rasa ini sudah jelas, yang penting kita tahu kita ada di kategori mana. Nah, kita kembali. Ya, saya ulangi lagi. Kita klik upload dokumen BOS. Karena madrasah ini sudah menerima di triwulan 1, maka kita klik yang ini, penerima APBN BOS triwulan 1. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul form seperti ini Bapak Ibu. Nama madrasah, kemudian alokasi BOS di 2025. Jadi di alokasi BOS 2025 ini itu akan terupdate ya secara kumulatif. Jadi alokasi BOS 2025 ini itu adalah kumulatif dari triwulan 1 dan triwulan 2. Nanti ketika Bapak Ibu mengajukan triwulan 3 dia berubah lagi bertambah. Begitupun di triwulan 4 sampai dia genap 1 tahun. Sedangkan yang di tengah ini nominal APBN BOS yang diterima di triwulan 2 yang saat ini nih. Nah, kemudian ini jumlah siswanya. Jadi seperti itu ya. Nah, patokan kita itu yang di sini Bapak Ibu. Ya, patokan kita yang di sini. Nominal APBN BOS triwulan 2. Ini patokan kita di sini. Yang di tengah ini. Nah, kemudian eh, di sini dokumen-dokumen yang harus kita siapkan.
pertama tentunya LPJ triwulan 1. Nah, LPJ triwulan 1 ini tentunya dia sifatnya tidak upload dokumen, tetapi melakukan penarikan data dari hasil inputan di aplikasi Erekam untuk realisasi triwulan 1. Ya, realisasi triwulan 1. Nah, tentunya Bapak Ibu yang sudah melakukan penarikan dana di triwulan 1 itu pasti sudah melakukan proses pembelian, proses SPJ, dan proses yang lain dalam rangka menggunakan dana BOS tadi. Nah, tentunya penggunaan dana itu Bapak Ibu sudah input di realisasi pengeluaran di Erekam, ya. Nah, nanti akan ditarik secara otomatis tuh, ya. Nah, sesuai dengan ketentuan dalam revisi Juknis BOS tahun 2025, ya. Jadi terkait dengan persyaratan pertama LPJ ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kepdirjen Pendis 3540 tahun 2025 tentang perubahan Juknis BOS sebelumnya, itu ada beberapa poin yang mengalami perubahan, termasuk terkait dengan persyaratan penggunaan dananya. Kalau di Juknis sebelumnya, itu untuk pengajuan triwulan 2 itu syaratnya harus 80% di periode sebelumnya. Sedangkan di perubahan Juknis BOS ini yang mempersyaratkan 80% itu hanya di penyaluran triwulan 3 dan triwulan 4 saja. Artinya untuk pengajuan triwulan 2 itu tidak mempersyaratkan batas minimal penggunaan dana. Ya, batas minimal penggunaan dana tidak dipersyaratkan. Bisa saja berapa persen, ya, bahkan bisa saja belum digunakan, ya. Karena seperti tadi ada madrasah-madrasah kita yang sudah dinyatakan lulus diterima verifikator, tapi dananya sampai saat ini belum masuk ke rekening. Berarti kan dia belum menggunakan dana di triwulan 1. Nah, tetapi dia tetap bisa mengajukan di triwulan kedua karena tidak ada persyaratan penggunaan dana di triwulan kedua. Nah, seperti itu, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang tentunya sudah terima uang, ya pastilah sudah melakukan penggunaan dana. Ini kasus khusus ketika ada madrasah yang memang uangnya belum terima triwulan 1, padahal dia sudah ditetapkan sebagai penerima. Ya, kembali lagi ke Erekam. Jadi untuk LPJ triwulan 1 ini, Bapak Ibu madrasah silakan menginputkan yang namanya realisasi belanja di aplikasi Erekam untuk triwulan 1. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima dananya di bank penyalur. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian setelah LPJ ada surat permohonan pencairan dana. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal upload. Tetapi tentunya sebelum itu kita unduh dulu dokumennya. Kita klik unduh. Formatnya kita unduh dulu. Nah, ini setelah kita unduh, kita klik download. Kita masukkan di sini surat permohonan. Oke, kita coba buka. Jadi, setelah kita mengunduh format surat permohonan tadi di aplikasi Erekam, seperti ini formatnya. Nih, kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini, di poin nomor 1 ini, itu adalah kop surat RA atau madrasah. Jadi Bapak Ibu tentunya setiap surat yang Bapak Ibu keluarkan di madrasah pasti ada kop suratnya. Ya, jadi itu tinggal di kop surat RA maupun madrasah Bapak Ibu sendiri ya. Jadi disesuaikan dengan tata persuratan di lembaga Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor yang kedua ini itu adalah nomor surat. Nah, nomor surat ini juga Bapak Ibu sesuaikan dengan penomoran surat sesuai tata naskah dinas di
madrasah masing-masing. Ya. Kemudian untuk nomor 3 ini adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat ini tentunya kita sesuaikan dengan tanggal Bapak Ibu melakukan pengajuan. Ya, tanggal pembuatan surat itu. Tentunya berada di rentang pengajuan. Ya. Nah, contoh pengajuan kita ini kan berada di tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Berarti ya disesuaikan tanggalnya itu dengan tanggal Bapak Ibu membuat surat. Kalau Bapak Ibu buat suratnya besok, berarti tanggalnya 24 Juni. Kalau Bapak Ibu buat suratnya hari ini, maka tanggalnya 23 Juni. Kalau Bapak Ibu buat suratnya lusa, maka tanggalnya 25 Juni. Jadi disesuaikan saja dengan tanggal Bapak Ibu membuat surat tersebut. Yang penting ada dalam rentang waktu penyaluran dana yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada bahasa berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor. Nah, di nomor ini pada format ya, ini ada kekeliruan Bapak Ibu. Ya, ini ada kekeliruan. Ini tidak usah digunakan. Ya, ini salah. Ya. Nah, jadi berdasarkan konfirmasi kami ke pusat, ini keliru PKS-nya. Karena yang dimaksudkan di sini PKS triwulan 2. Tapi yang masuk di sini ini adalah bulannya 03 ini adalah PKS yang triwulan 1. Padahal harusnya surat karena ini permohonan pencairan dana triwulan 2, maka menggunakan PKS yang triwulan 2 juga. Nah, untuk itu, nanti Bapak Ibu silakan dirubah nih nomor PKS-nya. Rubahnya dengan apa? Rubahnya dengan ini Bapak Ibu. Ya, ini dari info dari pusat yang ini. Ya, jadi untuk madrasah, ya PKS madrasah, maka Bapak Ibu menggunakan nomor PKS yang ini, Bapak Ibu ya. Nah, yang bulannya 06 nih. B garis datar 1772 garing DT titik 1 Romawi garing KS 017006 2025. Jadi pakai yang ini Bapak Ibu ya. Jangan pakai yang ada di format surat karena itu keliru. Itu masih tertera PKS triwulan 1. Ini harus diperhatikan nih ya. Jangan sampai salah ya. Jadi karena ini adalah surat permohonan pencairan untuk triwulan 2, maka PKS-nya juga harus menyesuaikan ke triwulan 2. Harus diperhatikan itu ya. Jadi nomor PKS ini diganti dengan nomor yang ini. Ya, dengan nomor yang ini. Oke? Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya di sini antara pejabat pembuat komitmen dan seterusnya kepala madrasah. Nah, ini diisi dengan nama lembaga Bapak Ibu. Contoh misalkan ini Madrasah Al-Hikmah ya. Nah, misalkan seperti itu. RA Madrasah Alia Al-Hikmah, MA Al-Hikmah begitu ya. Jadi diisi dengan nama madrasah. Kemudian nah, di sini kami sampaikan permohonan pencairan dana BOP BOS tahun anggaran. Nah, tahun anggaran ini Bapak Ibu hapus yang keterangan dalam kurung sesuai tahun anggaran belanja dihapus nih Bapak Ibu. Ya, yang dalam kurung sesuai tahun anggaran belanjaan ini. Ini dihapus kemudian diisi dengan tahun anggaran saat ini, tahun 2025. Oke. Kemudian sebesar ini ada poin 6 dan poin 7. Nah, poin 6 ini itu diisi dengan angka, sedangkan poin 7 ini diisi dengan huruf. Nah, berapa nilainya? Nah, nilai ini disesuaikan dengan nilai yang Bapak Ibu terima di triwulan 2.
Ya, karena ini kan permohonan pencairan dana BOS di triwulan 2. Maka disesuaikan dengan yang di triwulan 2. Angka ini, nilai ini adalah Bapak Ibu masukkan nilai yang Bapak Ibu terima di triwulan 2. Oke. Yang ke-6 ini berupa angka, yang ke-7 ini berupa huruf. Nah, selanjutnya di bagian ini kepala titik-titik ini dimasukkan nama madrasah Bapak Ibu, nama lembaga. Contoh kepala MA Al-Hikmah. Nah, misalkan nama madrasah seperti itu. Kemudian di nomor 8 ini diisi dengan nama kepala madrasahnya. Ya, nama kepala madrasahnya. Kemudian nanti di print, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah, ya, tidak perlu pakai matre, cukup ditandatangani kepala madrasah, kemudian distempel madrasah. Nah, setelah dokumen surat permohonan ini jadi, sudah distempel madrasah, sudah ditangani kepala madrasah, kemudian di-scan. Ya, di-scan lalu hasil scan-nya itu di-upload kembali di aplikasi Erekam. Ya. Nah, di sini nih di-upload-nya nih. Ini surat permohonan, upload-nya di sini. Klik tombol upload, kemudian ambil surat permohonan yang tadinya Bapak Ibu sudah scan setelah ditandatangani oleh Camat. Klik open. Seperti itu ya. Nah, klik open. Misalkan seperti itu. Nah, muncul dokumen berhasil di-upload. Oke, misalkan seperti itu ya. Kemudian, ini juga sama. Ya. Yang selanjutnya adalah perjanjian kerjasama PKS antara PPK dan Kepala Madrasah Triwulan 2. Nah, ini kita terlebih dahulu kita unduh dulu Bapak Ibu. Klik unduh. Ya. Nah, setelah muncul kita klik download. Ya. Setelah download. Nah, kita coba buka. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini PKS-nya. Alhamdulillah di PKS ini nomor PKS-nya sudah sesuai. Ya. Nah, nomor PKS-nya ini sudah disesuaikan oleh pusat nih. Kalau tadi nomor di surat permohonan itu masih keliru, tapi di dokumen PKS ini sudah sesuai ini. Nah, di sini di bagian kepala madrasah ini diisi dengan nama madrasahnya. Contoh tadi kepala madrasah Aliyah Al-Hikmah. Misalkan begitu. Nama madrasahnya MA Al-Hikmah misalkan. Tentang ini kemudian nomor ya, ini nomor sudah benar ya, sesuai dengan ini tadi ya, B172 dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau memang di sini tertera masih salah, coba Bapak Ibu silakan unduh ulang di aplikasi Erekam. Kalau masih salah ya. Atau Bapak Ibu bisa silakan disesuaikan kembali, diedit, disesuaikan kembali dengan nomor yang sudah benar yang disampaikan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk nomor yang ini adalah nomor PKS versi madrasah. Nah, ini Bapak Ibu tentunya menyesuaikan dengan tata persuratan atau penomoran di madrasah masing-masing. Nah, ini masukkan nomornya nih. Nah, tanggalnya di sini tanggal 20 Juni 2025. Nah, di sini yang di bagian ini Bapak Ibu isi dengan nama kepala madrasah. Ya, misalkan Muhammad Alim, misalkan ya. Nah, kemudian di sini yang ini Bapak Ibu isi dengan nama madrasah. Contoh kepala madrasah Aliyah Al-Hikmah tadi. Nah, dalam hal ini bertindak atas nama ini diisi juga dengan nama madrasah. Atas nama Madrasah Aliyah Al-Hikmah misalkan.
yang berkedudukan di mana. Nah, ini diisi dengan alamat ya atau kotanya Bapak Ibu. Misalkan ada di Soe, maka berkedudukan di Soe, misalkan begitu. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah di sini di pasal 2 di nilai bantuan ini, yang ini Bapak Ibu masukkan nilai bantuan dana BOS tahap 2 yang dana BOS triwulan 2 yang Bapak Ibu terima. Kalau yang ini dalam bentuk angka, kalau yang dalam kurung ini dalam bentuk huruf. Nah, sekali lagi lihatnya ada di sini Bapak Ibu, ya. Lihatnya ada di RKAM, ya, di dana BOS triwulan 2 yang di bagian tengah tadi. Oke. Nah, selanjutnya pasal 3 kita lewat. Nah, ini pasal 4. Nah, ini dimasukkan nih rekeningnya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu yang masuk di kategori 1, ya, di mana Bapak Ibu sudah menerima dana triwulan 1, maka pasti Bapak Ibu sudah punya rekening. Maka silakan masukkan rekening penyalur ini, ya, nomor rekeningnya. Kemudian yang kedua, yang ini nama rekeningnya apa yang tertera di buku rekening di triwulan 1 tadi, ya, dicetak tanda bukti itu ada. Nah, kalau Bapak Ibu yang masuk dalam kategori kedua, ya, dan kategori ketiga di mana belum memiliki rekening, ya, maka silakan dikosongkan saja. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut terus, ya, lanjut terus. Nah, di sini Bapak Ibu, yang di bagian untuk dan atas nama ini masukkan nama madrasahnya. Misalkan tadi MA Al-Hikmah. Di sini kepala masukkan juga nama madrasah, kepala MA Al-Hikmah. Nah, di sini masukkan nama kepala madrasahnya. Misalkan tadi Muhammad Alim, ya. Nah, kalau sudah, maka PKS ini kemudian Bapak Ibu cetak, ya. Setelah cetak, Bapak Ibu tempel materai 10.000, ya. Tempel materai 10.000 di sini, ya, di bagian kepala sini, Bapak Ibu tempel materai 10.000. Kemudian setelah ditempel, ditandatangani oleh kepala madrasah. Setelah itu dicap stempel madrasah, ya. Oke. Nah, lebih bagus lagi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu di setiap lembaran PKS ini, karena ini dokumen perjanjian kerjasama, maka di setiap lembaran ini diparaf, ya. Di setiap lembarannya, karena ini ada 6 halaman, diparaf pada setiap lembar, supaya mensahkan bahwa memang sudah diperhatikan pasal demi pasal, karena ini sifatnya dokumen perjanjian, ya. Jadi silakan Bapak Ibu paraf. Nah, paraf per lembar baru Bapak Ibu tanda tangan di atas materai kemudian stempel. Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu silakan di scan dengan rapi tentunya, dan lanjutnya nanti Bapak Ibu silakan upload di sini. Ya, upload di sini, cari PKS, open. Nanti akan muncul tadi kayak tadi, berhasil, ya. Seperti itu. Nah, ini karena sebagai contoh nanti seperti ini. Ini saya hapus dulu. Kalau Bapak Ibu mau hapus juga bisa dihapus. Ya, karena ini contoh madrasah yang belum mengajukan tadi. Nah, itu untuk perjanjian kerjasama. Nah, selanjutnya, dokumen selanjutnya adalah terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini penghapusan sudah berhasil, dia kembali kosong lagi. Nah, dokumen selanjutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Silakan Bapak Ibu unduh dulu dokumennya nih. Ya, diunduh.
kemudian di-download, ya. Kemudian setelah disimpan, sekali lagi kita buka, kita bahas. Nah, di sini sama, ini format SPTJM-nya. Nomor 1 ini kop madrasah Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tata persuratan madrasah masing-masing. Kemudian yang kedua ini masukkan nama kepala madrasahnya, ya. Kemudian mau pakai gelar silakan. Kemudian yang ini NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP, silakan. Kemudian ini yang keempat ini masukkan nama madrasah. Contoh tadi MA Al-Hikmah. Ya. Kemudian ini masukkan alamat madrasah. Oke. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu silakan di sini lebih bagusnya Bapak Ibu di sini di bagian BOS ini tahun anggaran ini ditambah triwulan 2, ya. Triwulan 2. Kalau tidak juga ya tidak masalah lah karena memang formatnya dari pusat seperti itu. Tapi lebih bagusnya ditambah triwulan 2. Nah, kemudian di sini masukkan nih hari apa Bapak Ibu buat surat ini, kemudian tanggal berapa. Jadi sekali lagi, hari dan tanggal ini disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu mengurus dokumen ini. Ya, jadi tidak ada tanggal khusus. Disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu membuat dokumen ini. Yang penting dia ada di rentang pengajuan, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 2 Juli. Kemudian kepala madrasah, ini masukkan nama madrasah, kepala madrasah Aliyah Al-Hikmah misalkan. Kemudian tempel materai 10.000. Ini masukkan nama kepala madrasahnya. Lalu di print, ya. Setelah di print, ditempel materai 10.000. Kemudian kepala madrasah tanda tangan di atas materai. Lalu distempel madrasah. Nah, kalau sudah di-scan yang rapi, nanti di-upload kembali di Rkam, ya, di menu ini, ya, menu SPTJM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya adalah menu kwitansi penerima. Nah, sekarang kita masuk di dokumen kwitansi penerimaan bantuan. Nah, silakan unduh dulu dokumennya di sini. Setelah itu muncul dokumennya, tinggal kita download. Ya. Nah, nanti kalau sudah di-download, ya, sudah di-download seperti ini, tinggal kita buka dokumen kwitansinya. Kita masukkan ini, kita jelaskan. Nah, sama seperti tadi. Yang ini kita masukkan kop madrasah, ya, kop madrasah sesuaikan dengan kop madrasah masing-masing. Nah, yang nomor ini masukkan nomor madrasah, ya, sesuai dengan nomor di tata persuratan madrasah. Nah, kemudian nilai uang di sini ini nilai dana BOS triwulan 2 yang Bapak Ibu terima, ya, lihat di aplikasi Rkamnya. Kemudian yang terbilang ini juga nilai dana BOS yang triwulan 2. Kalau yang ketiga ini berupa angka, kalau yang keempat ini berupa huruf. Oke. Nah, kemudian yang di titik-titik ini Bapak Ibu masukkan nama madrasahnya. Misalkan tadi Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Tahun anggaran 2025, ya. Kemudian berdasarkan PKS nomor, ya. PKS kepala madrasah. Nah, di sini masukkan nih nama madrasahnya Bapak Ibu, ya. Madrasah Aliyah Al-Hikmah misalkan, ya. Nah, kemudian di sini ini nomor PKS-nya keliru Bapak Ibu, ya. Yang di format unduhan ini masih keliru ini. Ini nomor PKS-nya masih nomor PKS yang triwulan 1. Padahal ini adalah yang triwulan 2. Maka silakan Bapak Ibu lihat kembali PKS, ya. PKS yang sudah tadi kita buat. Ini pakai nomor PKS yang ini Bapak Ibu. Ya, PKS yang bulannya itu 06 B1772. Nah, pakai yang
Itu tadi Bapak Ibu ya. Ya kalau yang ini masih keliru. Karena di sini bulannya 03. Ya, pakai PKS yang ini. Ya Bapak Ibu ya, supaya tidak keliru. Karena ini kwitansi untuk triwulan 2 maka pakai PKS yang triwulan 2 juga. Sedangkan yang nomor 6 ini menggunakan nomor PKS yang versi madrasah, yang kalau di dokumen PKS itu di bagian bawah ini, yang Bapak Ibu isi tadi di sini, ya. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu masukkan lagi harinya, apa alamatnya ya, di mana misalkan SOE tadi, SOE, koma, tanggalnya, tanggal sesuai dengan pengajuan Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu buat dokumen. Ya, tidak ada tanggal khusus. Disesuaikan dengan tanggal pengajuan. Kemudian di sini nama nomor 8 diisi dengan nama kepala madrasah. Nah, oke. Nah, kemudian di print, nanti di bagian sini, setelah di print, ditempel materai 10.000, lalu ditantangani kepala madrasah, kemudian distempel, setelah itu di-scan dengan rapi, lalu selanjutnya di-upload ke aplikasi Erekam, ya, di menu kwitansi penerimaan. Nah, selanjutnya terkait dengan laporan Erekam. Nah, di laporan Erekam ini, karena memang ini sudah terintegrasi, maka nanti akan ada muncul tombol lihat data. Ya, nanti akan muncul tombol lihat data, kita melihat laporan yang kita sudah buat. Intinya bahwa Bapak Ibu sudah menginput RKAM-nya. Ya, karena tadi di awal kan kita setelah menginput rencana pendapatan, ya, sebelum itu kan sebelum kita mengupload dokumen, kita harus menginput rencana belanja. Nah, rencana belanja itu kita juga menyesuaikan dengan nilai pendapatan yang kita terima di triwulan 2. Ya. Nah, proses bagaimana menginput rencana belanja itu kan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Silakan bisa dilihat di video saya yang pengajuan triwulan 1 kemarin. Itu sudah dijelaskan cara menyusun RKAM-nya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sudah, ya. Kemudian di sini di dokumen yang terakhir itu SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja di triwulan 1. Karena triwulan 1 kita sudah lakukan, maka kita pakai SPTJB. Nah, kita juga unduh dokumennya di sini, ya. Unduh dokumennya, kemudian kita download. Nah, kalau sudah kita coba buka lagi dokumen SPTJB-nya. Nah, di sini hampir sama. Ini kop madrasah, ya. Kemudian di sini masukkan nama kepala madrasahnya, ya. Mau pakai gelar silakan. Kemudian di sini nama madrasahnya masukkan, ya. Contoh tadi MA Al-Hikmah. Di sini alamat madrasahnya. Kemudian di sini di bagian kelima sini masukkan nama madrasahnya lagi, ya. Kemudian di nomor 6 ini juga sama, masukkan nama madrasahnya lagi. Nah, di bagian nomor 6 ini dan nomor 7, masukkan nilai BOS yang Bapak Ibu terima di triwulan 1. Ya, di triwulan 1. Oke. Nah, karena ini kan SPTJB triwulan 1 punya. Nah, yang 6 ini berupa angka, yang 7 ini berupa huruf. Nah, di sini diterangkan nih sampai dengan bulan titik-titik. Nah, bulan ini merujuk pada Bapak Ibu punya penggunaan dana triwulan 1 sampai bulan berapa, ya. Jadi jangan terkecoh triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret, tidak. Tetapi sampai di bulan berapa dana bos Bapak Ibu triwulan 1 terima. Contoh, Bapak Ibu baru cair di bulan Juni. Ya, sudah menggunakan dana triwulan 1 di bulan Juni. Maka sampai dengan bulan Juni, oke, telah menerima pencairan dana bantuan triwulan 1, ya, triwulan ke-1 di sini. Nilainya berapa nih yang triwulan 1? Oke, di sini berupa angka, di sini berupa huruf. Nah, kemudian di sini diisi
total dana yang diterima triwulan 1 berapa? Ya, angka huruf. Yang sudah digunakan berapa? Angka huruf. Sisanya berapa? Angka huruf. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang tadi masuk di kategori 1, tetapi tadi sudah diterima verifikator, oke, tetapi uangnya belum masuk di rekening bank penyalur sehingga Bapak Ibu belum bisa tarik, maka sampai dengan bulan Juni ini, ya, Bapak Ibu dana yang diterima 0, ya, karena memang belum terima. Jumlah dana yang diterima 0, total dana yang digunakan 0, sisa dananya juga 0, persentasenya 0, ya, karena memang belum terima uangnya, ya. Ya, kita sampaikan seperti itu. Nah, di sini lokasi kita misalkan tadi SOE, kemudian tanggal disesuaikan dengan tanggal pembuatan dokumen, ya. Tidak ada tanggal khusus. Ya, buat tanggal 25 ya tanggal 25. Kemudian di sini masukkan nama kepala madrasah. Kemudian setelah itu di print, kemudian ditempel materai 10.000, tanda tangan kepala madrasah, stempel madrasah, kemudian di-scan dengan rapi. Setelah itu Bapak Ibu silakan upload di bagian sini. Dokumen SPT JB, upload. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah upload semuanya, nanti di sini sudah muncul nih. Ya. Nanti ada muncul keterangan seperti tadi, misalkan nih kita upload nih. Contoh ya, kita upload misalkan ini. Kita upload. Nah, dokumen berhasil upload. Nanti muncul nih tanggal Bapak Ibu uploadnya tanggal berapa. Kemudian statusnya apa? Belum disetujui. Nah, nanti semua akan muncul seperti itu kalau Bapak Ibu sudah upload. Kalau sudah belum setujui, ya. Kalau semua misalkan sudah Bapak Ibu upload, ya, Bapak Ibu silakan klik ini, ajukan dokumen. Ya. Nah, menu ajukan dokumen ini tidak bisa Bapak Ibu akses apabila belum semua dokumen itu terupload. Ya, harus diperhatikan itu. Harus semua dokumen diupload. Kemudian nanti ketika di menu LPJ ini dengan menu RKAM ini akan ada notifikasi. Kalau misalkan Bapak Ibu belum menginput RKAM-nya, yaitu belum menginput realisasi triwulan 1, nanti akan ada notifikasi di sini. Ya. Ataukah Bapak Ibu belum menginput rencana belanja di triwulan 2, akan ada notifikasi. Nah, selesaikan sampai Bapak Ibu nanti di sini tombol hijau ajukan dokumen muncul, klik ajukan dokumen, ya. Ajukan verifikasi, klik ajukan verifikasi. Yang di sini ya, tombol ajukan verifikasi akan muncul. Nah, kalau sudah, nanti silakan menghubungi admin BOS di kabupaten kota untuk dilakukan proses verifikasi dokumen. Sehingga ketika ada kesalahan, nanti langsung ditolak dan Bapak Ibu lakukan perbaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang untuk pertama ya, untuk yang kategori pertama. Nah, untuk yang kategori kedua sama Bapak Ibu ya, hanya tinggal memilih oh ini saya hapus dulu ini. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada dokumen yang keliru ya, jangan Bapak Ibu apa namanya? Langsung ini tapi hapus dulu supaya dia jangan ganda dokumennya. Oke. Ya, kembali. Nah, ini saya contohkan bagi yang masuk di kategori kedua dan ketiga. Nah, di sini bukan penerima APBN. Kalau dia masuk kategori kedua, penerima BOS 2024 tapi tidak terima di triwulan 1, klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti yang membedakan di sini adalah yang di LPJ ini. Kalau di kategori pertama yang dia cek LPJ triwulan 1 2025, kalau yang di kategori 2 yang dicek LPJ 2024, tentunya yang sudah terinput di aplikasi RKAM tentunya. Ya, begitupun persyaratan yang lain ini sepenuhnya sama. Surat permohonan,
PKS, pernyataan SPTJM, ya, kwitansi, RKAM, hanya SPTJB yang tidak ada. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masuk yang di kategori ketiga, yaitu madrasah baru, klik yang ini, bukan penerima BOS. Nah, di sini sama. Yang membedakan di sini, karena Bapak Ibu belum pernah terima BOS, maka ini surat pernyataan bukan penerima BOS. Unduh dulu di sini. Kemudian diisi di sini ya, download. Nah, setelah Bapak Ibu download, kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu, kop madrasah, ya, surat pernyataan bukan penerima BOS, masukkan nama kepala madrasah, jabatan isi dengan kepala madrasah, alamat madrasah, ini di sini dengan nama madrasah, alamatnya di mana, NSM-nya berapa, bahwa belum menerima dana BOS 2024. Ini kotanya apa, tanggalnya sesuai tanggal pembuatan dokumen, masukkan nama kepala madrasah, di print, tempel materai 10.000, tanda tangan di atas materai oleh kepala madrasah, stempel madrasah, scan dengan rapi, baru upload kembali di sini. Ya, upload kembali di sini. Ya. Nah, kalau yang persyaratan yang lain sepenuhnya sama. Surat permohonan, PKS, SPTJM, laporan RKAM itu semuanya sama. Kalau sudah tinggal ajukan verifikasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kepala madrasah dan juga bendahara ketika melakukan pengajuan pencairan dana BOS di periode triwulan 2. Ya. Nah, ini seperti itu langkah-langkahnya, seperti itu persyaratannya. Nah, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu sekalian penjelasan saya tentang pengajuan dana BOS. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu di madrasah untuk bisa segera melakukan proses pengajuan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, hanya dibuka 1 minggu. Ya, 8 hari lah, karena dari tanggal 23 hari ini ditutup tanggal 2 Juli. Ya, kalau bisa jangan ditunda-tunda karena bisa saja aplikasinya error, bisa saja tim verifikasinya terlambat verifikasi. Nah, nanti seperti pengalaman di triwulan 1 kemarin, ketika ditutup Bapak Ibu tidak selesai, maka dananya tidak diterima, hangus. Ya, artinya tidak ada kesempatan kedua lagi untuk Bapak Ibu mengajukan. Artinya rugi bagi Bapak Ibu madrasah, harusnya bisa dapat dana BOS tapi tidak terima karena terlambat melakukan pengajuan. Ya. Nah, kalau sudah pengajuan, silakan dihubungi admin kabupaten untuk segera diverifikasi. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada kesalahan, bisa dilakukan penolakan dan diperbaiki oleh madrasah. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.